Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Jody Nugraha dan rekan saya. Bersama saya Angga Naktarini, pemirsa langsung saja berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan informasi dari Komisi 6 DPR RI menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi dan mendorong intervensi agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga menjelang Idul Fitri 2026. Dari hasil peninjauan ke gudang Bulog Sumatera Selatan, anggota Komisi 6 DPR RI Melati menyampaikan bahwa stok beras dalam kondisi melimpah dan kualitasnya dinilai baik. Nah, namun ia mencatat bahwa tantangannya pada komoditas cabai yang terdampak curah hujan sehingga mempengaruhi produktivitas dan juga proses petani. Ini juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran cadangan beras melalui program bantuan pangan kepada 33 juta keluarga penerima manfaat agar perputaran stok berjalan optimal dan tidak terlalu lama tersimpan di gudang. Dan berikut informasi selengkapnya pemirsa. Menjelang Lebaran Idul Fitri 2026, kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pokok semakin meningkat, terutama pada komoditas yang rentan terganggu faktor cuaca dan kemungkinan penumpukan stok pangan di tingkat gudang. Situasi ini perlu diantisipasi sejak dini agar tidak memicu gejolak harga saat permintaan meningkat. Komisi 4 DPR RI menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi, mendorong intervensi agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga. Anggota Komisi 4 DPR RI Melati menyampaikan, dari hasil peninjauan ke gudang Bulog Sumatera Selatan, stok beras dalam kondisi melimpah dan kualitasnya dinilai baik. Namun, ia mencatat tantangan pada komoditas cabai yang terdampak curah hujan, sehingga mempengaruhi produktivitas dan proses panen petani. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran cadangan beras melalui program bantuan pangan kepada 33 juta keluarga penerima manfaat. Karena ini memang Bulog ini adalah Kanwil, Sumsel Bubble, saya Dapil Bubble juga bertanya tentang bagaimana situasi dan kondisi stok yang ada di Bangka Belitung. Mereka juga menyampaikan itu juga stoknya aman, beras semuanya aman, dan ke depan harapannya memang masyarakat di Bangka Belitung dan seluruh Indonesia ini tidak akan teriak-teriak bahwa menjelang Lebaran harga makin meninggi, makin menggila gitu ya. Dan insya Allah kita pokoknya kerjasama bagaimana kita bisa melakukan intervensi agar harga kebutuhan pokok ini tidak tinggi. Lebih lanjut, Melati menilai sinergi antar instansi perlu diperkuat, termasuk memastikan jalur distribusi antar daerah tetap lancar dan respon terhadap dinamika di lapangan dilakukan secara cepat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Mudah-mudahan ya Anggun ya, tidak ada lonjakan harga yang signifikan pada saat menjelang Lebaran nanti. Betul sekali, dan ya ini terkait dengan naik sedikitnya boleh aja, tetapi jangan sampai berlebihan karena agar nanti kita semua bisa sama-sama bisa menikmati momen Lebaran tanpa beban karena kenaikan harga. Tepat sekali Anggun. Masa sih nanti masak rendang lebih banyak lengkuasnya daripada dagingnya, kan kayak aduh gimana gitu ya. Kejebak gitu ya Kejebak ya rasanya. makanya. Panas dalam ya ada mungkin ya. Baik. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, datang dari Komisi 10 DPR RI menilai pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai solusi nyata merealisasikan pembangunan daerah. Dan isu ini mengemuka usai anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilik kondisi memprihatinkan perpustakaan SD Negeri 1 Unggaran, Jawa Tengah, di mana ruang perpustakaan dalam kondisi pangap dan serta banyak buku yang rusak akibat kebocoran dari atap bangunan. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Persoalan infrastruktur sekolah, termasuk perpustakaan SD dan SMP, merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Namun, adanya kebijakan pengurangan dana transfer daerah membuat anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah. Komisi 10 menilai pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai solusi nyata merealisasikan pembangunan daerah. Isu ini mengemuka usai anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih melihat kondisi memprihatinkan perpustakaan SD Negeri 1 Ungaran, Jawa Tengah. Ruang perpustakaan dalam kondisi pengap, serta banyak buku yang rusak akibat kebocoran dari atap bangunan.
Situasi ini jelas membuat perpustakaan menjadi tempat yang tidak nyaman dikunjungi murid, sehingga pemanfaatannya pun tidak optimal. Untuk perpustakaan banyak bukunya, tapi memang bocor, sehingga memang ya tidak begitu bermanfaat. Di samping sangat berbahaya, baik petugas perpustakaan atau siapapun yang datang ke situ bisa paru-paru basah. Sekali lagi, saya kira hal-hal seperti itu harus detail, memang sesuai dengan kewenangannya ya. SMP, SD itu kan kewenangan kabupaten kota. Tetapi kalau memang ada sentuhan dari pusat, karena SD, SMP pun bergantungnya ke Pemda, dan Pemda sekarang sedang kesulitan karena dana transfer daerahnya dikurangi, maka saya kira satu-satunya cara ya disentuh dari APBN. Komisi 10 akan membawa catatan khusus dari kunjungan ini untuk diadvokasi di ruang sidang Senayan agar anggaran perpustakaan dapat ditambah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Jadi lagi dan lagi nih terkait dengan masalah mengenai pendidikan di Indonesia, tidak hanya masalah kesejahteraan guru, tetapi infrastruktur pendidikan harus menjadi fokus pemerintah juga di tahun ini ya. Betul sekali, Anggun. Pendidikan ini merupakan fondasi penting untuk bangsa. Harapannya anak-anak kita bisa mengenyam pendidikan yang layak, supaya nantinya fasilitas pendidikan yang layak agar bisa mendapatkan pendidikan yang nyaman dalam mengenyam pendidikan. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR Parlemen. Kini kita masuk ke segmen berita dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Informasi pertama datang dari Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyepakati pembangunan desa berkonsep Green Village. Ini konsep pembangunan dengan model Green Village ini bertujuan meningkatkan ketahanan ekologi, peningkatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sultan pun di sini menegaskan pemirsa, DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mengawal dan memastikan program pemerintah dapat berjalan efektif hingga menjangkau seluruh desa-desa di Indonesia. Dan kita akan simak bersama informasinya. DPD RI dan Kementerian Desa sepakati Green Village sebagai model pembangunan desa masa depan. Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamuddin, bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan, komitmen memperkuat pembangunan desa berbasis keberlanjutan melalui konsep Green Village. Dalam pertemuan di DPD RI, Sultan menyampaikan DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, namun aktif mengawal program pemerintah agar berdampak hingga ke desa-desa. Dengan jaringan 152 anggota di seluruh provinsi, DPD RI dinilai strategis mendukung Kementerian Desa yang membina lebih dari 75.000 desa. Jadi Green Village ini adalah, atau desa hijau ini adalah program yang akan kita beri nama atau beri judul kolaborasi antara Kementerian Desa dengan DPD. Karena basis DPD itu adalah daerah, maka nyambung. Jadi ada potensi ekonomi di tingkat desa yang kita akan kapitalisasi, akan create sedemikian rupa, bahkan akan go global. Tapi di sisi lain kita juga harus berkontribusi dengan basis desa untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita terjaga dengan baik. Green Village diarahkan menjadi pusat ekonomi desa, pendidikan lingkungan, dan pelestarian ekosistem. Bila dikaitkan dengan Green Village tadi, artinya kolaborasi ini sangat menguntungkan desa-desa, menjawab banyak tantangan. Oleh karena itu kami akan follow up di tingkat lapangan atau tingkat teknis, karena kami memang banyak program desa ekspor, desa wisata, desa-desa tematik. Nah, bungkus besarnya itu memang Green Village. Maka insya Allah dalam waktu dekat kami akan langsung memfollow up ini untuk dilakukan kegiatan di tingkat desa. Menteri Desa Yandri Susanto mengapresiasi kolaborasi ini dan berkomitmen menjadikan Green Village sebagai pilot proyek nasional menuju desa hijau, mandiri, dan berkelanjutan. Putri Damayanti, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta.
Anggun, ini merupakan konsep yang sangat menarik ya perihal Green Village ini. Dan harapannya dapat memperkuat sinergi antara DPD RI dan Kementerian Desa. Selain itu dapat mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga ekosistem lingkungan. Sepakat sekali Jordi, karena di sini DPD RI sebagai representasi daerah di mana menilai bahwa konsep Green Village sangat strategis untuk mendukung Kementerian Desa yang membina lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana ada berita dari Komite 2 DPD RI menyoroti masalah sampah dan penebangan hutan yang meluas di Bali dengan berbagai komponen masyarakat Bali. Pada pertemuan itu, Ketua Komite 2 DPD RI Badi Kenita Sitepu bersama anggota DPD RI asal Bali Niluh Jelatik menyatakan dukungan penuh untuk melakukan penanaman pohon dan meminta pemerintah daerah dan jajarannya membantu upaya ini. Niluh menegaskan krisis sampah dan banjir di Bali sebagai dampak dari buruknya tata ruang, alih fungsi lahan menjadi pila liar, dan manajemen limbah yang buruk jika tidak ditangani akan mengancam pariwisata di Bali. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komite 2 DPD RI Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyoroti serius persoalan sampah dan banjir di Bali yang belum tertangani secara menyeluruh. Dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana bersama pemerintah daerah se-Bali, Niluh Jelantik menjelaskan bahwa alih fungsi lahan telah menyebabkan berkurangnya luas hutan dan melemahkan daya dukung lingkungan. Sebagai upaya awal, Komite 2 DPD RI telah mengajukan permintaan untuk 10.000 bibit pohon ke Bali dengan jenis tanaman yang mampu mengikat air dan menjaga kawasan hulu. Niluh Jelantik juga menekankan pentingnya konsistensi pengelolaan sampah karena sampah dan banjir berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan pariwisata Bali. Misalnya contoh ada 1.000 atau 10.000 benih beringin kan, pohon beringin untuk pohon yang akarnya kuat, itu nanti kita akan sebar, bukan 10.000 di satu desa, tapi 10.000 nanti mungkin dibagi 9 kabupaten, 8 kabupaten, atau dibagi dengan 123 desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Why not? Mungkin bulan depannya dibagi lagi dengan 4 kecamatan yang ada di di Bangli atau di Jembrane, mana daerah yang paling terdampak. Dan itu adalah salah satu dari langkah-langkah kami yang memang straight to the point, result oriented, jadi orientasinya itu pada hasil, bukan hanya sekadar mengamini isu-isu yang terjadi di lapangan. DPD RI mendorong mitigasi bencana berkelanjutan melalui rehabilitasi hutan, penataan ruang, dan kolaborasi lintas sektor demi Bali yang aman, lestari, dan tetap menjadi etalase Indonesia. Najla Aprilia, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Bali. Kalau kita amati Anggun, bencana banjir ini merupakan bencana yang memang tidak diinginkan. Dan ternyata tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh persoalan manusia seperti tata ruang yang buruk dan pengelolaan sampah yang tidak optimal. Nah ini harus menjadi perhatian juga nih Joji, bahwa di mana kita bersama-sama semua pihak agar masyarakat disiplin membangun kebiasaan membuang sampah dan kelestarian alam tetap terjaga. Setuju sekali Anggun ya. Dan baiknya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi seputar DPR RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, selanjutnya ada berita mengenai Kementerian Tenaga Kerja yang menghimbau perusahaan baik BUMN maupun swasta agar membayar tunjangan hari raya atau THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah ini di sini anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar menekankan bahwa pengawasan ketat pemerintah untuk memastikan agar tidak ada pegawai yang tidak mendapat THR. Di dalam komentarnya ia mengingatkan bahwa para perusahaan di sini wajib memberikan THR merupakan amanat undang-undang, sehingga segala upaya untuk menghalangi penyaluran THR ke pegawai akan menimbulkan konsekuensi hukum dan memastikan perusahaan memberikan THR dalam jumlah penuh, tidak dicicil apalagi dipotong. Dan kita akan simak informasi yang berikut ini. Kementerian Tenaga Kerja mengimbau perusahaan baik BUMN maupun swasta agar membayar tunjangan hari raya atau THR pegawainya paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Anggota Komisi 9 DPR RI Muazzim Akbar menekankan pengawasan ketat pemerintah untuk memastikan agar tidak ada pegawai yang tidak mendapat THR. Muazzim mengingatkan para perusahaan bahwa kewajiban pemberian THR merupakan amanat undang-undang, sehingga segala upaya untuk menghalangi penyaluran THR ke pegawai akan menimbulkan konsekuensi hukum. Ia juga memastikan perusahaan memberikan THR dalam jumlah penuh, tidak dicicil, apalagi dipotong. Tidak hanya pegawai, pekerja informal seperti asisten rumah tangga juga berhak mendapatkan THR sebagai wujud keadilan sosial bagi sesama pekerja. Terakhir tadi saya sampaikan bagaimana kaitan dengan pengawasan pemberian THR kepada seluruh pekerja yang ada di Provinsi Jambi, baik itu yang bekerja di perusahaan swasta atau mungkin di perusahaan BUMN dan lain sebagainya, untuk betul-betul semua perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta maupun yang lain-lainnya termasuk pembantu rumah tangga juga dia harus berhak untuk menerima haknya untuk mendapatkan yang namanya tunjangan hari raya. Selain itu, Komisi 9 DPR RI juga meminta pegawai yang belum atau bahkan tidak mendapat THR agar segera melapor ke posko THR terdekat. Langkah ini penting agar pemerintah dapat memediasi perusahaan dan pekerja terkait persoalan THR, sekaligus memastikan pegawai mendapatkan haknya. Dari Jambi, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya ini selain menjaga stabilitas harga pangan, persoalan pemberian THR ini tidak kalah penting nih Jordi. Ini apalagi kita beberapa waktu yang lalu kan baru ada pengangkatan kembali kan ASN yang statusnya P3K. Ini kan secara kontrak belum 1 tahun. Apakah sudah dapat nih THR di tahun ini? Mudah-mudahan dapat Anggun ya, karena memang kan sesuai dengan pernyataan Bapak Menteri bahwasanya THR wajib dibayarkan dan itu merupakan salah satu kewajiban dari perusahaan ataupun BUMN atau pemerintah membayarkan THR. Jadi harapannya tetap cair ya. Amin. Amin. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada dari Komisi 2 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang BUMD guna memperkuat tata kelola dan pengawasan perusahaan daerah, serta mengusulkan peningkatan status pembinaan BUMD di Kementerian Dalam Negeri menjadi setingkat Dirjen. Ini anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mengungkapkan dengan regulasi yang lebih tegas diharapkan BUMD mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PAD serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan berikut informasi selengkapnya pemirsa. Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang BUMD guna memperkuat tata kelola dan pengawasan perusahaan daerah, serta mengusulkan peningkatan status pembinaan BUMD di Kementerian Dalam Negeri menjadi setingkat Dirjen. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mengungkapkan kehadiran Undang-Undang BUMD akan menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam mengatur aspek tata kelola, manajemen resiko, hingga mekanisme pengawasan. Dengan regulasi yang lebih tegas, diharapkan BUMD mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PAD, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Khusus untuk BUMD, kita ini kan sedang dalam perjalanan untuk membenahi BUMD dari sisi regulasi di pusat. Karena BUMD itu bagaimanapun di bawah pembinaan Kemendagri. Kemendagri ada di mitra kerja Komisi 2. Nah, Komisi 2 ingin pertama, sekarang ini BUMD kan dibina oleh setingkat eselon 3. Kita ingin dibina oleh Dirjen untuk menunjukkan keseriusan. Nah, karena mati hidupnya BUMD di daerah itu sangat terkait dengan tata kelola, terutama struktur dan lain-lain, akan kita mulai dengan regulasi. Sejumlah BUMD tercatat memiliki kinerja kuat, profesional, bahkan sahamnya telah mulai go public. Namun, tidak sedikit pula BUMD yang kinerjanya stagnan. Kondisi yang kontras ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum komprehensif dan belum bersifat universal dalam mengatur standar tata kelola BUMD secara nasional. Dari Jambi, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Kita harapkan dengan naiknya status pembinaan BUMD di Kemendagri ke level Dirjen nantinya bisa memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi terutama pengawasan Anggun ya. Harapannya ini bisa menjadi lebih baik tentunya. Betul sekali, dan tentunya dengan struktur yang lebih tinggi ini diharapkan George pembinaan bisa berjalan lebih efektif dan juga lebih produktif lagi ke depannya. Baik pemirsa, kita akan kembali jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana karena masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda.
Masih bersama kami dari Kompleks Parlemen dan pemirsa Komisi 7 DPR RI tengah serius menggodok langkah besar transformasi media nasional yaitu TVRI, RRI dan juga Antara. Langkah ini didorong untuk memangkas tumpang tindih kebijakan dan program serta mengoptimalkan sumber daya dalam menangkal hoaks di era digital. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Rahayu Saraswati menegaskan arus informasi yang cepat di era digital harus diiringi validitas sebab penyebaran hoaks di media sosial dinilai semakin masif dan beresiko memecah belah masyarakat. Nah, sebagai tindak lanjutnya, pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia atau RUU RTRI untuk masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2026. Dan informasi selengkapnya telah kami rangkum untuk Anda. Komisi 7 DPR RI mendorong sinergi TVRI, RRI, dan Antara agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan sumber daya, sekaligus memperkuat peran dalam menangkal hoaks di era digital. Dalam kunjungan kerja ke studio TVRI Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai, sebagai lembaga penyiaran publik dan kantor berita resmi negara, TVRI, RRI, dan Antara memiliki mandat strategis untuk menghadirkan informasi yang berimbang, kredibel, dan berbasis data. Dengan kerjasama yang lebih terintegrasi, ketiga institusi tersebut dapat berbagi konten, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia. Saraswati menekankan bahwa tantangan di era digital tidak hanya soal kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga soal validitas. Penyebaran hoaks melalui media sosial dinilai kian masif dan berpotensi memecah belah masyarakat apabila tidak diimbangi dengan arus informasi yang akurat. Dengan era digital di medsos sekarang banyak kita lihat ada terlalu banyak suara yang menyampaikan mungkin hoax dan juga disinformasi yang sangat sistematis dengan kekuatan bots dan juga yang lain-lain. Ya seharusnya sarana publikasi seperti TVRI, RRI Antara yang mendapatkan anggaran sangat luar biasa dari APBN kita itu bisa menopang pemerintah dengan memberikan pemberitaan yang akurat dan tepat untuk masyarakat. Sebagai upaya mendukung transformasi lembaga penyiaran publik agar terus relevan dalam menghadapi tantangan digital, Komisi 7 DPR RI terus mendorong rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia atau RTRI masuk program legislasi nasional prioritas 2026. Dari Jawa Tengah, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Ini good movement banget ya Jordi ya, karena kita tahu ini diharapkan bahwa integrasi ini benar-benar jadi harapan baru agar masyarakat memiliki sumber informasi negara yang valid serta menjadi benteng terpercaya kita melawan hoax yang ada. Betul sekali Anggun, dan tentunya ini merupakan hal yang baik ke depannya dan sangat setuju. Harapannya publik tidak lagi bingung mencari informasi valid sebab negara hadir satu suara yang kuat dan kredibel. Mari kita kawal terus proses RUU RTRI ini sampai gol tentunya. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 12 DPR RI kini tengah memfokuskan langkah untuk mewujudkan swasembada energi nasional, salah satunya melalui optimalisasi potensi panas bumi atau geotermal yang melimpah di tanah air. Ini di Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan pemanfaatan energi panas bumi sebagai solusi kemandirian energi termasuk optimalisasi di Lampung yang diperkirakan mencapai 3 gigawatt. Ada pembahasan dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI pun Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa potensi panas bumi ini strategis di mana bagi transisi energi nasional. Namun pengembangannya perlu tetap memperhatikan aspek lingkungan dan juga sosial. Dan informasi selengkapnya telah kami rangkum untuk Anda pemirsa. Menjadi negara dengan potensi panas bumi atau geotermal terbesar kedua di dunia, faktanya baru sekitar 10% potensi ini dimanfaatkan. Untuk itu, Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan pemanfaatan energi panas bumi sebagai solusi kemandirian energi termasuk di Lampung. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan potensi panas bumi Lampung diperkirakan mendekati 3 gigawatt. Selain dapat berkontribusi terhadap transisi energi nasional, angka tersebut dinilai sangat besar dan strategis untuk mendukung pertumbuhan agroindustri dengan berbasis energi terbarukan. Kita bersyukur panas bumi ini adalah satu-satunya renewable energy yang base load. Kita punya matahari tetapi intermittent, kita punya bayu juga cenderung intermittent. Kita punya dan seterusnya yang lain itu sebagian adalah intermittent, tetapi kalau namanya panas bumi itu, dia bisa 24 jam menghasilkan listrik terus-menerus sepanjang tahun. Bahkan
mungkin sepanjang masa. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Bernardo Sudarmanta mengungkapkan, saat ini PLN Indonesia Power telah berkolaborasi dengan PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE untuk mengembangkan energi panas bumi. Kerjasama ini membuka potensi pengembangan tambahan kapasitas hingga 1.130 MW dengan estimasi nilai investasi mencapai 5,4 miliar US dollar. Potensi tersebut berasal dari pengembangan di wilayah kerja yang telah berproduksi, sekaligus membuka peluang di area-area prospektif baru, salah satunya di Lampung. Dari Provinsi Lampung, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Nah, ini merupakan langkah strategis Anggun ya mengenai permasalahan tadi. Kalau potensi panas bumi ini tergarap maksimal, swasembada energi bukan lagi sekedar mimpi, melainkan jadi fondasi kuat kemandirian bangsa. Nah, tentunya harapannya ini transmisi energi bersih ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membawa dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program dari Kompleks Parlemen hari ini. Saya Jody Nugraha dan rekan saya Anggun Oktar ini pemirsa mewakili seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas. Pamit undur diri, jangan lewatkan informasi akurat dan terpercaya seputar MPR, DPR, dan DPD RI pada episode selanjutnya. Hanya dari Kompleks Parlemen.